Di konten Sila kali ini kita akan ngomongin soal Tom Lembong yang ketempong. Gue nggak ada alasan lain menggunakan istilah banci selain bahwa kayaknya Lembong enak ditempel sama ketempong. Kita bahas di Sila. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. First, believe in God. Kalau emang lu bener meninggalkan duduk dialog sama Oke, mengingatkan sekali lagi karena ini konten Sila adalah konten politik, Mensrea Stand Up Comedy Tour adalah stand up comedy spesial yang ngomongin politik. Gue mau ngingetin bahwa penjualan tiket Mensrea akan kembali dibuka tanggal 10 Januari 2024. Tadinya 10 Januari untuk Jakarta, 10 Februari untuk kota-kota lain. Rencananya mau dimajuin, semuanya dimasukin di 10 Januari 2024. Kalau yang Jakarta masuk periode presale, yang kota-kota nasional masuk ke periode harga normal. Silakan dicek harga tiketnya, kemudian kotanya, kemudian venue-nya, kemudian openernya, semuanya di mensrea.id. Nanti pas tanggal 10 penjualan tiketnya juga di mensrea.id ya. Silakan cek aja di situ. Ngomongin politik. Oke. Tom Lembong. Tom Lembong ketangkep. Kalau bahasa Bansinya ketempong. Ketempong sebenarnya bukan nangkep, lebih kayak pengen gue tempong gitu. Hup gitu. Tom Lembong hup ketempong sama Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi impor gula. Nah, gue bikin konten ini dengan niat berusaha untuk membawa kasus ini keluar dari konteks apapun selain fakta. Kenapa gue ngomong gini? Karena di sosmed lo akan menyadari bahwa kasus ini banyak yang dimanfaatkan karena orang punya agenda masing-masing kan. Yang selama ini berseberangan dengan Tom Lembong, dan Tom Lembong kan tim sesnya Anies Baswedan, yang berseberangan dengan Tom Lembong akan menggunakan kasus ini untuk agenda mereka, yaitu mendiskreditkan apapun yang ada hubungannya sama Anies Baswedan, termasuk Tom Lembong. Atau ini dugaan ya, lo ingat gue pernah cerita soal strategi meracuni sumur, sesuatu yang sebuah strategi untuk merusak atau mendiskreditkan reputasi seseorang supaya apapun yang keluar dari orang itu nggak dipercaya. Kayak misalnya Panji senang ngomongin politik, Panji nggak ahli politik, nggak ngerti politik banyak, ya kita bisa berargumen lah ngerti atau enggaknya. Tapi kalau misalkan reputasi Panji Pragiwaksono dirusak, orang nanti jadi nggak akan mau dengerin Panji ngomongin politik. Namanya strategi ngeracuni sumur. Jadi orang berhenti untuk mencari dari sumber tersebut karena dipercaya itu udah racun, udah beracun. Nah, ada yang pengen, ini kononnya, ada yang pengen melakukan strategi tersebut kepada Tom Lembong, khawatir akan apa yang Tom Lembong bisa katakan terkait pemerintahan sebelumnya. Nah, orang-orang yang percaya ini itu menggunakan kasus ini dengan narasi mereka sendiri, dengan agenda mereka sendiri. Oh ini emang gara-gara Jokowi nih, Mulyono nih yang sebenarnya punya dosa tapi nggak mau. Nah ini dua kubu nih sama-sama punya agenda. Yang kubu sini pengen jelek-jelekin kubu sini, yang pengen yang sebelah sini pengen jelek-jelekin kubu sini. Nah kita kan masyarakat, kita kan nggak peduli sama agenda mereka kan. Kita kan ngelihat kolom komentar, Panji bahas dong Tom Lembong kalau berani. Nah ini kan kita kan nggak ikut-ikutan agenda mereka. Ada juga yang bilang, Panji coba angkat dong, Jokowi berusaha untuk menutupi dosanya dengan. Nah kita kan nggak ada urusan sama mereka. Oke, kita nggak punya agenda masing-masing. Kita cuma orang yang pengen ngerti konteks kasusnya seperti apa. Sehingga pertanyaan besarnya adalah, jadi sebenarnya Tom Lembong ini korupsi atau enggak? Kita akan coba bahas dari berbagai macam sudut pandang. Kita ngomongin berita dulu aja. Ini gue baca dari kompas.com. Kejagung ungkap alasan mengapa Tom Lembong baru ditetapkan sebagai tersangka sekarang. Gue coba lompat ya ke penjelasan dari Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar. Dikutip dari kompas.com Rabu 30 Oktober. Terkait dengan pemeriksaan yang bersangkutan sejak kurun waktu 2023 sudah 3 kali diperiksa sebagai saksi dan beliau dipanggil sebagai saksi. Jadi ketika lo bertanya-tanya kok baru sekarang, sebenarnya beliau udah dipanggil beberapa kali sejak 2023 walaupun kasusnya 9 tahun yang lalu. Tapi selama ini sebagai saksi. Nah,
Harley Siregar mengatakan kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat tersangka Tom Lembong sudah ditangani sejak Oktober 2023. Adapun ia membeberkan alasan kenapa baru ditetapkan sebagai tersangka sekarang. Karena ada pertanyaan kenapa harus sekarang katanya. Nah memang saya sampaikan bahwa penyidikan ini sudah dilakukan sejak Oktober 2023, jadi setahun ya kata beliau. Tetapi setiap penanganan perkara ada karakteristik yang dimiliki oleh perkara itu tidak bisa disamakan satu perkara dengan perkara lain. Maka dalam kurun waktu 1 tahun ini penyidik terus melakukan penggalian. Tolong diingat ya pernyataan ini ya, nanti gue tarik ke belakang. Dalam kurun waktu 1 tahun ini penyidik terus melakukan penggalian dan analisis terhadap bukti-bukti yang diperoleh bahkan sekecil apapun. Jadi pengakuan beliau Kejagung ini selama 1 tahun udah ngumpulin dan menggali analisis dan bukti sekecil apapun. Ini pernyataan beliau sendiri. Harley menegaskan semua bukti yang ada telah dianalisis dan diintegrasi untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan dan tidak bergantung pada keterangan tersangka saja. Jadi ada bukti, nggak cuma keterangan tersangka doang. Penyidik memiliki bukti-bukti lain. Bukti-bukti itu kalau kita mengacu ke pasal 18 KUHP, setidaknya ada 5 alat bukti di situ, tegas dia. Dia juga menegaskan tidak ada politisasi hukum dalam penanganan kasus yang menyeret Tom Lembong tersebut. Menurutnya, kasus dugaan korupsi impor gula ini murni penegakan hukum. Gitu ya. Nah nanti kalau misalkan lu baca artikel-artikel lain, termasuk dari Kompas.com juga sebenarnya ada banyak turunan artikel. Kejagung itu mengatakan ada dugaan Tom Lembong memperkaya diri atas impor gula yang katanya dilakukan ketika gula kita tuh sebenarnya lagi berlebih. Itu pernyataannya. Jadi silakan lu cari tahu sendiri aja. Nah, yang jadi pertanyaan banyak orang adalah bukannya Tom Lembong tuh bukan satu-satunya Menteri Perdagangan yang melakukan impor gula. Gue coba untuk baca dari sebuah postingan, tepatnya ini adalah postingannya Hukum.Perubahan. Dia posting kenapa hanya Tom Lembong yang ditahan, apakah Tom paling kotor atau tidak ikut aturan main penguasa saat ini. Nah ini kalimat terakhirnya kalimat ini ya, kalimat narasi agenda orang nih yang tadi gue bilang tuh yang dari sudut pandang ini, wah ini Mulyono nih segala macam. Kita nggak usah baca itu, kita baca faktanya aja. Tom Lembong tahun 2015 itu mengimpor gula dengan volume 4,36 juta ton. Tahun 2016 5,02 juta ton. Dan karena mengimpor gula, Tom Lembong ditahan. Karena katanya gulanya itu nggak dibutuhkan, kita surplus gula. Tapi maaf, bel sekolah. Sekolah udah selesai. Tadi udah jelas. Gue matiin dulu, oke. Ya, jadi 2015 4,36 juta ton, 2016 5,02 juta ton. Kebijakan itu dilakukan sama Tom Lembong dan dia ditangkap. Yang jadi permasalahan adalah setelahnya semua Menteri Perdagangan juga impor gula. Semuanya. Enggar Tiasto Lukita 4,4 juta ton 2017, 2018 5,48 juta ton, lebih banyak daripada Tom Lembong. 4,09 juta ton di tahun 2019. Agus Suparmanto 2020 ngimpor 5,53 juta ton, lebih banyak daripada Tom Lembong. Muhammad Lutfi tahun 2021 5,48 juta ton gula, di atas Tom Lembong. Nih,
tahun 2022 Muhammad Lutfi mengimpor 6,01 juta ton gula tertinggi dalam 10 tahun. Zulkifli Hasan ketika jadi Menteri Perdagangan tahun 2023 mengimpor 5,06 juta ton gula. Tom Lembong langsung ditahan, semuanya tidak ada proses hukum. Sekarang kita bertanya-tanya kan, yang membedakan periode tersebut 2015-2016 dengan yang lain apa? Kalau patokannya cuma ngimpor gula di saat kita lagi surplus, semuanya juga seperti itu. Bahkan ada yang ngimpornya lebih gede, tapi tidak ada proses hukum sama sekali. Sekali lagi, ini kan pertanyaan, ini bukan tuduhan. Yang mesti dibuktikan sama Kejaksaan Agung adalah apa yang membedakan periode Tom Lembong dengan periode yang lain. Kecuali memang misalnya ya, ternyata yang lain tidak surplus gula, ternyata yang lain kekurangan gula. Sejujurnya datanya dari tadi gue cari itu nggak nemu-nemu. Tapi itu harus dibuktikan sama Kejaksaan Agung. Yang paling menarik adalah wawancara yang dilakukan terhadap Pak Harli oleh kayaknya nama hostnya Nana ya. Gue mau ngasih tahu video yang mau gue tampilin berikut ini, gue tidak punya hak cipta atas video ini. Gue bukan pemilik video ini, gue nggak punya haki dan gue nggak akan klaim video ini. Yang gue pengen lu perhatiin adalah jawaban dari Pak Harli ketika ditanya sama hostnya, kok yang lain tidak ditangkap? Kenapa Tom Lembong ini ditangkap? Coba lihat rekaman ini. Sampai detik ini, penyidik dari Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi suap ataupun gratifikasi ataupun fraud terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Kami kan masih fokus terhadap pemenuhan pasal-pasal sangkaan. Baik. Ya, karena ini kan baru beberapa hari. Oke. Ya, kita kan belum melihat bagaimana peran dari pihak-pihak yang terkait soal itu. Baik. Jadi jangan juga buat publik menjadi pesimis. Ya, Oke. saya kira begitu. Kalau tadi Anda katakan bahwa salah satu alasan kenapa Thomas Lembong ditetapkan sebagai tersangka karena di saat Indonesia sedang surplus gula, ternyata impor gula dilakukan. Tapi saya ingin sampaikan data bahwa yang melakukan impor gula bukan hanya Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Menteri-menteri sesudahnya, Enggar Setiato Lukito, impor gula sekitar 15 juta ton. Agus Suparmanto, impor gula sekitar 9,5 juta ton. Muhammad Lutfi, impor gula sekitar 13 juta ton. Zulkifli Hasan, impor gula sekitar 18 juta ton. Jadi impor-impor gula itu dilakukan di saat situasi Indonesia juga surplus gula. Apakah itu akan diusut juga Pak Harli oleh Kejaksaan Agung? Nah, kami mengusut perkara ini tentu berdasarkan dari laporan pengaduan masyarakat dan ini yang ditindaklanjuti, ya. Oke. Nah, kita tunggu saja bagaimana seperti yang Mbak sampaikan tadi, ya. Nah, dari video tersebut, Pak Harli mengatakan bahwa saya kan mengusut Tom Lembong karena ada laporan masyarakat. Itu adalah kalimat yang sangat penting. Pertanyaannya kan siapa elemen masyarakat yang melaporkan Tom Lembong ke Kejaksaan Agung? Siapa orang itu? Orang itu mungkin adalah kunci untuk mengetahui kenapa Tom Lembong pada akhirnya ditangkap. Kalau ternyata kita bisa menjahit koneksi si pelapor tersebut kepada sumbernya, kita jadi lebih kuat dugaannya. Kayak misalkan, oh berarti emang kriminalisasi. Ternyata yang ngelaporin adalah misalnya ormas yang secara histori. Nah kita bisa cari tahu sendiri tuh. Sekali lagi riset gue sih nggak ketemu ya. Gue nggak punya tim riset, ini kan semua gue lakukan sendiri. Dan pada saatnya bersamaan berarti yang lain punya peluang untuk mencari tahu. Gue bukan yang menyuruh ya, tapi idealnya ada elemen masyarakat yang ngelaporin orang-orang lain. Coba aja Zulkifli Hasan, 5,06 juta ton gula diimpor tahun 2023. Coba aja, atau Muhammad Lutfi nih, 6,01 tertinggi dalam 10 tahun, tapi tidak diproses hukum sama sekali. Apakah benar Kejaksaan Agung tidak mengusut mereka karena nggak ada laporan masyarakat? Ya udah kalau gitu, coba cari elemen masyarakat yang mau ngelaporin. Habis itu kita lihat apakah oleh Kejaksaan Agung beliau-beliau ini ditangkap juga sebagaimana mereka menangkap Tom Lembong. Karena kalau tidak, semakin besar dugaan bahwa ini adalah proses kriminalisasi. Kalau lu ingat, kriminalisasi oleh lembaga penegakan hukum itu juga pernah dialami sama Anies Baswedan waktu dugaan korupsi Formula E. Kalau lu ingat, beritanya masih bisa lu temukan
bagaimana KPK itu, dan ini laporannya banyak banget ya, KPK itu ingin banget nangkep Anies Baswedan terkait kasus korupsi Formula E, tapi nggak kunjung ditemukan bukti, nggak nemu buktinya. Firly Bahuri, laporannya banyak ya, lu bisa cari tahu sendiri sekali lagi. Firly Bahuri bilang cari pasti ada, terus penyidiknya bilang nggak ada pak. Akhirnya Anies Baswedan yang datang ke KPK menerima atau mengindahkan panggilan dari KPK, ujung-ujungnya press con ya. Kalau Anies Baswedan kan media darling ya, dia mah riding the wave aja. Dia datang ke KPK, di foto-foto sama media tuh tidak membuat dia jadi jelek, dia malah tampil di situ. Anies Baswedan mah pintar menumpangi ombaknya. Dan akhirnya sampai sekarang nggak ada bukti apa-apa. Dan Anies Baswedan bukan satu-satunya gubernur yang dikasusin. Pak BTP juga ada kasus pengadaan. Kalau Pak BTP itu terkait ini tanah yang digunakan untuk ngebangun rumah sakit ya kalau gue nggak salah. Yang tanahnya milik Pemprov, tapi Pemprov ngeluarin duit untuk beli itu tanah. Terus udah gitu, loh kok aneh sih, itu kan tanah udah milik Pemprov, kalau ngeluarin duit ini ada dugaan korupsi ya gitu. Pada akhirnya Pak BTP nggak ketangkap apa-apa. Pak Jokowi juga ada. Kasus-kasus itu maksudnya bukan cuma terhadap Anies Baswedan, cuman Anies waktu itu pernah dipanggil KPK dengan harapan kena kasus korupsi Formula E, tapi nggak terjadi. Makanya sekarang orang curiga Tom Lembong yang merupakan tim sesnya Anies Baswedan mengalami hal yang serupa. Kalau dari sisi gue mah nggak punya kepentingan. Yang dirugikan dari Tom Lembong ketangkep adalah siapapun yang mau pakai Tom Lembong. Selain Tom Lembong sendiri ya, siapapun yang mau pakai Tom Lembong, Anies Baswedan misalnya, masih mau memanfaatkan Tom Lembong untuk rencana-rencana politik dia ke depannya. Anies Baswedan akan kerepotan nih dengan yang kayak gini. Kalau rakyat Indonesia kan nggak ada urusan. Kita kan ya kalau lu korupsi ya tangkap aja. Kalau lu enggak ya bebasin. Tapi kemudian pertanyaannya adalah kalau ternyata nggak ada korupsi, kemarin kenapa tuh Kejaksaan Agung? Nah gitu kan. Tapi ini adalah faktanya. Jadi kalau lu pengen tahu ini adalah kasusnya, kita lihat aja ke depannya seperti apa. Sekali lagi yang sekarang kita tunggu adalah penjelasan apa yang membedakan Tom Lembong dengan yang lain. Kalau jawabannya adalah hanya karena nggak ada yang ngelaporin, mari kita tunggu elemen masyarakat yang laporin nama-nama tadi. Prediksi gue akan ada yang lakuin itu. Dan kalau misalkan ternyata tidak ditangkap, nah, makin besar dugaan bahwa dia dikriminalisasi. Ya, itu aja dari gue. Seperti biasa, kasih tahu di kolom komentar apakah ini layak untuk dirilis kepada halayak umum. Kalau menurut member rilis umum, gue rilis. Kalau menurut member enggak, gue tahan. Itu aja dari gue. Makasih banyak. Bye-bye.